Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi, meskipun secara asinkronus dalam perkuliahan eh, pemasaran politik. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kepartaian di Indonesia dan isu partai jelang pemilu tahun 2024. Ya, ini suatu hal yang menarik ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan partai politik, tentu dalam sebuah negara, terlebih negara yang mengatakan bahwa mereka sebagai sebuah negara yang demokratis, maka partai merupakan sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita bicara partai politik itu hampir ada di semua negara, termasuk yang tadi di Indonesia. Dan partai ini menjadi sebuah wadah bagi masyarakat yang mempunyai suatu orientasi politik tertentu untuk dapat memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan juga kepentingan mereka. Kita akan melihat sebenarnya bagaimana kemudian munculnya sejarah partai politik. Jadi partai politik ini sudah sangat lama hadir. Dia muncul pada akhir abad ke-18 di Eropa. Nah, pada saat itu, kegiatan dan hak pilih masyarakat itu meningkat, sehingga diperlukan adanya organisasi yang mampu menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya partai politik ini dia terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki orientasi politik ataupun tujuan politik tertentu. Kenapa kemudian orang berhimpun dalam sebuah partai politik? Sebab mereka menyadari kalau mereka berjuang secara individu atau orang perorangan, orientasi dan tujuan politiknya akan sangat sulit untuk dicapai atau akan sangat sulit untuk diperjuangkan. Nah, dengan kemudian mereka berhimpun, mereka berkumpul dalam suatu wadah politik, maka mereka akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk memperjuangkan apa yang menjadi tujuannya. Dan ketika mereka dihadapkan dengan pemerintah, maka mereka juga akan mampu menekan pemerintah dan juga akan mampu menuntut pemerintah untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi kepentingan dari mereka. Sebagai suatu wadah yang besar atau sebagai suatu wadah di mana di dalamnya ada orang-orang yang punya suatu orientasi politik, tentu pemerintah juga akan nantinya mempertimbangkan bagaimana kekuatan kelompok ini agar uh, tidak juga kemudian menjadi sesuatu yang bisa menghambat jalannya pemerintahan. Nah, kemudian dalam sejarahnya juga bahwa perkembangan partai politik ini juga hadir di luar parlemen dan mereka memiliki ideologi yang cukup kuat. Contoh kita bisa melihat bagaimana di Amerika Serikat ada yang dulu dikenal sebagai partai sosialis, juga ada partai fasis, dan juga partai komunis. Kita tidak hanya bisa melihat Amerika pada kondisi saat ini yang orientasi ideologinya itu lebih dominan ke arah liberalis. Tetapi kalau misalkan kita lihat bagaimana existing partai politik di Amerika, itu bukan hanya partai-partai yang dominan ideologi liberalis, tapi juga ada partai-partai sosialis. Meskipun mereka juga pada saat ini tidak masuk dalam parlemen ataupun DPR-nya. Kemudian kita harus melihat bagaimana sebenarnya pengertian dari partai itu sendiri. Kalau kita merujuk dari apa yang dikatakan oleh Miriam Bodiarjo, ya, jadi partai itu suatu kelompok organisir yang dimana anggota-anggotanya tadi punya orientasi, dia punya nilai, dia punya cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini atau partai politik adalah memperoleh kekuasaan dan juga mereka merebut kedudukan politik tetapi dengan cara yang konstitusional atau cara-cara yang legal. Dengan adanya kemampuan mereka untuk memperebutkan atau merebut kekuasaan secara konstitusional, maka nanti mereka akan bisa melaksanakan program-programnya ataupun apa yang menjadi tujuannya. Saya kira hal ini juga menjadi suatu hal yang penting manakala kita melihat bagaimana pengertian partai menurut Friedrich. Lagi-lagi di sini kita bisa melihat bagaimana Friedrich juga sama mengungkapkan bahwa partai ini adalah suatu kelompok manusia
dia terorganisir secara stabil, yang memiliki suatu orientasi atau tujuan untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Dengan mereka mampu untuk merebut serta mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahannya, kemudian partai boleh jadi nantinya akan dapat memberikan keuntungan material kepada para anggotanya. Tetapi yang tidak kalah penting juga adalah bahwa partai itu juga bisa kemudian memberikan kegunaan ideal yang orientasinya adalah lebih pada ideologi partai. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa tujuan partai itu salah satunya di frame, diarahkan atau ditujukan kepada juga kepentingan ideologis. Bagaimana kemudian kaitan antara partai dan ideologi? Tadi saya sudah sedikit jelas bahwa ideologi adalah identitas pemersatu dari anggota-anggota yang berhimpun dalam wadah partai politik. Ideologi bagi partai merupakan tujuan ataupun perjuangan mereka. Kita bisa melihat bagaimana kemudian perkembangan ideologi-ideologi partai ataupun partai dengan ideologi-ideologi tertentu di dunia. Kita tahu bagaimana kemudian ada partai liberal yang dominan menguasai sebagian besar perpolitikan di Eropa Barat dan juga di Amerika. Kita juga mungkin pernah mendengar bagaimana kemudian di Amerika Selatan ya, dominasi adanya ideologi sosialis yang kemudian dijalankan oleh partai-partai politik di sebagian besar negara-negara di Amerika Selatan. Ataupun di sebagian negara-negara di Asia, kita juga melihat bagaimana adanya perimbangan kekuatan antara partai yang berideologikan nasionalis, partai yang berideologikan sosialis, dan juga partai yang berideologikan komunis. Jadi ada pada spektrum kanan, kemudian pada spektrum tengah, dan juga spektrum tengah kiri, ataupun pada ekstrim kiri itu sendiri. Kita melihat bagaimana kondisi Indonesia pada saat ini. Jadi kalau dulu kita pernah mendengar bagaimana adanya partai sosialis dan partai komunis di Indonesia, saat ini ada partai dengan orientasi tertentu yang memang dalam beberapa pemilu, mulai dari pemilu 2009 sampai dengan kemungkinan pada saat nanti pemilu tahun 2024, ada suatu perubahan, pergeseran ideologi secara sentripetal ke arah tengah. Bagi beberapa partai yang dianggap menjadi ekstrem kiri tengah, sebagaimana misalkan adanya PDI Perjuangan, ya, mereka kemudian membuat suatu baitul hadis yang membawa mereka yang sebelumnya atau dulu-dulunya identik ataupun kemudian juga beberapa ahli mengidentifikasinya sebagai partai kiri, kemudian dia bergeser ke tengah. Jadi ada pergeseran secara ideologisnya dari sentripetal kiri kemudian ke arah tengah. Nah, ini adalah PDI Perjuangan sebagai suatu ilustrasi contoh. Dan kita bisa melihat bagaimana kemudian juga rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan yang mereka mencoba juga merekrut beberapa orang-orang yang punya orientasi ke arah Islam. Nah, menandakan bagaimana kemudian terjadinya sedikit ataupun banyak perubahan orientasi dari partai ini, dari yang tadinya mungkin sebagian banyak orang atau sebagian orang menganggapnya ini adalah partai kiri, kemudian bergeser ke tengah. Contoh lain, kalau kita misalkan melihat bagaimana partai kanan yang beberapa di antaranya diidentikan dengan Partai Keadilan Sejahtera, maka partai yang dulu sangat kental dengan nuansa keislamannya, saat ini lebih cenderung terbuka terhadap bagaimana keterlibatan politik perempuan. Bagaimana kemudian PKS juga ternyata merekrut orang-orang yang tidak hanya beragama Islam, tapi juga non-Islam. Ketika kondisi ini terjadi, maka kita bisa melihat adanya suatu perubahan orientasi dari polarisasi kanan menuju ke arah polarisasi tengah. Ini satu hal yang menarik. Dan orientasi ini saya melihatnya
sudah terjadi sejak pemilu tahun 2009, dan tadi saya sampaikan boleh jadi ini akan terus bertahan sampai dengan pemilu selanjutnya, baik itu mungkin di 2024 ataupun nanti di 2029. Kita perlu lihat, jadi kalau tadi partai itu tidak bisa dilepaskan dari konteks ideologi yang memiliki orientasi tertentu, tapi partai juga memiliki fungsi. Apa itu fungsi partai? Fungsi partai itu ada kurang lebih lima fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai fungsi sosialisasi politik. Sebagai sebuah organisasi politik, maka dalam fungsi sosialisasi politik, partai ini punya tanggung jawab untuk mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara. Ini juga terkait dengan fungsi pendidikan politik atau political education. Oke. Yang berikutnya adalah fungsi rekrutan politik. Partai ini sebagai sebuah organisasi yang tentu ya di dalamnya dia dihimpun oleh banyak orang. Ketika dia dihimpun oleh banyak orang, maka partai layaknya sebuah makhluk hidup. Kenapa? Karena partai dihimpun oleh banyak orang dan partai layaknya makhluk hidup, maka mereka kemudian perlu adanya satu rekrutmen. Kalau mereka hanya diisi oleh orang itu saja, maka partai akan kehilangan kemudian jati dirinya, partai akan kehilangan semangat untuk mencapai tujuannya, dan partai akan kehilangan kekuatan. Sebab yang namanya manusia itu ada masa periodenya. Mereka perlu ada yang namanya regenerasi politik, sebab manusia ada masanya, ada usianya. Kalau tidak dilakukan, maka partai kemudian akan lenyap. Seiring dengan hilangnya atau terbatasnya usia dari manusia itu sendiri. Karena itu, fungsi tadi pendidikan politik penting, fungsi rekrutmen politik juga penting untuk mengangkat jumlah orang dengan peran yang baru. Oke, dapat dipahami ya sampai dengan sejauh ini. Kemudian, yang ketiga adalah fungsi partisipasi politik. Bagaimana partai menjadi sarana bagi masyarakat dalam mempengaruhi proses penentuan pemimpin melalui pemilu, pembuatan kebijakan, dan juga partai mendorong masyarakat menggunakan partai sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini hampir kurang lebih memiliki kesamaan dengan fungsi partai dalam komunikasi politik. Bagaimana kemudian partai menyampaikan informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat, ataupun sebaliknya, dari masyarakat kepada pemerintah. Karena ini juga ada terkait dengan bagaimana wadah menyalurkan aspirasi masyarakat yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah. Ya. Kemudian, yang kelima, fungsi partai sebagai pengatur konflik, yaitu bagaimana partai mampu meminimalisir terjadinya konflik, yaitu bagaimana adanya perpecahan dan perbedaan massa tingkat bawah mampu diatasi oleh adanya kerjasama di antara para elit partai politik. Karena kecenderungannya adalah adanya perbedaan ideologi yang mungkin nanti sangat tajam akan membuat adanya gesekan yang juga cukup kuat di antara massa grassroots. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kepentingan negara sebagai sebuah kepentingan yang luas, maka tentunya para elit politik punya tanggung jawab supaya negara ini tidak terpecah. Dan perpecahan itu tentunya menjadi sebuah hal yang ironis. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari para elit politik adalah kemudian meminimalisir terjadi konflik di level grassroots dengan melakukan adanya kerjasama di antara partai politik. Ini yang boleh jadi nanti kita akan lihatnya dalam bentuk adanya koalisi antar partai, meskipun itu boleh jadi ada perbedaan orientasi partai politik ataupun ideologi partai politik. Ini yang menarik kemudian suatu fungsi tambahan yang hanya terjadi di negara komunis, bahwa di dalam negara komunis, partai juga punya tanggung jawab ataupun fungsi untuk membawa masyarakat modern dengan ideologi komunis. Contohnya siapa? Contohnya adalah Cina. Ya. Partai
dalam kondisi ini tetap sebagai suatu wadah ya yang kemudian membawa negara ke arah negara yang dianggap modern, tetapi eh, dalam urusan politik ya mereka tetap memonopoli, mereka tetap mengendalikan urusan politik dengan arah-arah kebijakan sesuai ideologi komunisnya. Dalam arti tetap ada suatu orientasi yang otoriter dan juga monopolitis. Tipologi partai politik. Kita bisa melihat bagaimana tipologi partai dari ketiga hal, yaitu asas dan orientasi, komposisi dan fungsi agenda, serta basis sosial dan juga tujuan. Berdasarkan pada asas dan orientasi, ini ada tiga posisi yang mungkin kita bisa lihat. Bagaimana kemudian adanya partai pragmatis. Di sini partai tidak terikat secara kaku pada doktrin dan ideologi tertentu. Contohnya adalah Golkar. Yang kedua adalah partai doktriner. Partai-partai ini ya, atau partai tipologi ini, program dan kegiatan partainya lebih konkret pada pencapaian ideologi, sebagaimana misalkan PKS, P3, PAN, PKB, dan juga PD Perjuangan. Lalu ada juga partai dengan asas dan orientasi kepentingan tertentu, dibentuk misalkan atas dasar kepentingan para buruh, para petani, etnis, dan di Indonesia ini juga ada partai yang seperti ini. Kita kenal apa yang kemudian disebut dengan partai buruh. Pada tipologi berikutnya, yaitu berdasarkan pada komposisi dan anggota, maka ada partai massa dan juga ada partai kader. Partai massa, mereka mengorientasikan rekrutmen dengan tidak berdasarkan pada kaderisasi yang kuat. Siapapun boleh masuk ke dalam partai ini. Ya, meskipun juga partai-partai ini memiliki suatu kriteria tertentu, bagi mereka, masyarakat yang ingin masuk ke dalam partai, tetapi agak lebih longgar. Jadi tidak ada suatu orientasi yang kuat terhadap mungkin perekrutan tertentu, sehingga pada akhirnya siapapun bisa masuk ke dalam partai, dan partai juga tidak terlalu kemudian mengikat anggotanya, sehingga dibasiskan lebih pada massa saja, kekuatan masyarakat, kekuatan kepada hal-hal yang sifatnya universal. Sedangkan pada konteks yang lain, ini muncul partai kader. Mereka memiliki suatu seleksi yang lebih ketat, mereka memiliki suatu program pendidikan yang lebih ketat, mereka lebih menyaring siapa yang akan masuk, dan mereka lebih kemudian mengontrol bagaimana pola sosialisasi, pola pendidikan yang dijalankan oleh partai dan diberikan kepada para anggota-anggota yang sudah mendaftar, dan nantinya anggota-anggota ini akan memiliki suatu prospek tertentu dalam partai. Oke, perbedaan antara partai massa dengan partai kader yang mungkin kita bisa lihat adalah terkait dengan keluar masuknya anggota. Dalam partai massa, anggota itu lebih mudah untuk keluar dan masuk. Pergantian untuk misalkan seseorang menjadi anggota partai politik dalam partai massa itu lebih fleksibel dibandingkan dengan partai kader yang keanggotaannya itu lebih agak sulit untuk keluar dan masuk. Jadi ketika misalkan bicara partai kader, mereka yang sudah masuk dalam partai kader umumnya karena pendidikan politik dan sosial politiknya sudah lebih baik, ya sudah lebih diorientasikan pada suatu orientasi tertentu, maka mereka lebih lebih kuat dalam posisi itu. Ya. Sehingga mereka yang masuk itu akan biasanya sulit untuk lepas. Bukan berarti partai mengekang, tidak. Ya. Tapi partai dengan pola pendidikannya akan membuat seseorang memiliki suatu kesadaran, akan membuat seseorang yang masuk ke dalam partai politik itu dia memiliki suatu keteguhan, dia memiliki suatu orientasi politik yang lebih established ya, lebih kuat dan matang di partai itu ketimbang mungkin mereka yang masuk dalam partai massa. Lalu berdasarkan pada basis sosial dan tujuan, kita bisa melihat bagaimana partai yang beranggotakan pada lapisan sosial masyarakat, yang kemudian berdasarkan pada kepentingan tertentu, yang berdasarkan pada pemeluk agama tertentu, ataupun boleh jadi berdasarkan pada kelompok budaya tertentu.
Dari kita memahami partai politik, kita kemudian juga perlu memahami bagaimana sebenarnya sistem kepartaian yang ada di dunia ini. Ada 3 sistem kepartaian. Yang pertama adalah sistem satu partai. Dalam sistem satu partai hanya ada satu partai tunggal yang berkuasa, yang dia kemudian bertarung dalam kontestasi politik. Partai ini hadir dalam negara komunis. Jadi negara yang memang menerapkan sistem politiknya berdasarkan pada sistem otoritarian. Kemudian yang kedua adalah sistem bipartai, yaitu ada 2 partai yang bertarung dalam kontestasi politik atau pemilu. Negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika, Inggris, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Meskipun negara yang menerapkan sistem bipartai ataupun 2 partai, boleh jadi sesungguhnya partai politik yang ada di negara ini ada lebih dari 2. Tetapi karena sistem mereka hanya memungkinkan adanya 2 partai yang bertarung dalam pemilu, maka kemudian negara-negara ini dikenal dalam format sistem kepartaian two party system atau 2 sistem partai. Yang ketiga kemudian adalah sistem multipartai. Ada lebih dari 2 partai yang ikut pemilu. Contoh adalah Indonesia. Dan kita bisa melihat bagaimana kemudian alasan, ya. Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem multipartai, maka ada setidaknya 2 hal yang saya coba identifikasi dan sehingga saya coba berikan alasan mengapa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang heterogen dari sisi suku, budaya, dan juga agama. Yang kedua, kalau kita melihat bagaimana kemudian kekuatan ideologi dan orientasi politik di Indonesia, ada suatu kecenderungan yang berimbang antara ideologi ataupun orientasi partai-partai dengan orientasi politik tertentu di Indonesia. Contoh kita bisa melihat bagaimana pada era Orde Lama, pada pemilu tahun 55, itu ada 5 besar partai dengan ideologi ataupun orientasi politik yang berbeda. Contoh ada partai nasionalis, ada partai agamis, sosialis, dan komunis. Di era Orde Baru dan masuk pada era reformasi, juga demikian ada kekuatan poros yang kemudian bertarung antara partai nasionalis dengan partai agamis. Pengecualian bagi partai yang berhaluan kiri. Bagaimana sejarah partai di Indonesia ini cukup panjang. Jadi awal mula bagaimana partai didirikan adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kita melihat flashback lebih jauh pada tahun 1918, Volksraad didirikan oleh pemerintah Belanda, di mana Volksraad adalah sejenis parlemen. Yang kemudian beberapa puluh tahun kemudian, ya, tepatnya di tanggal 3 November tahun 45 setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Di mana lembaga ini punya hak layaknya seperti lembaga legislatif. Karena apa? Karena kita memang pada saat itu baru lahir sebagai sebuah negara yang merdeka. Jadi sebelum kita mendirikan apa yang disebut dengan MPR, dengan DPR, maka dibentuklah KNIP. Baru kemudian, ya, pada tahun 46, tepatnya di bulan Januari, Indonesia mencoba untuk membangun demokrasinya secara lebih baik dengan kemudian memberikan peluang bagi masyarakat untuk berwadah dalam suatu partai politik. Hasilnya di Januari 46 itu ada 10 partai politik yang hadir di KNIP. Dan kemudian pada tahun 55, ya, tepatnya di 29 September, partai-partai yang sebelumnya sudah berdiri itu, mereka kemudian bertarung dalam kontestasi pemilu untuk memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pada pemilu pertama ini diikuti oleh 28 partai politik. Masuk dalam segmentasi pemilu. Kita melihat bagaimana kemudian era saat ini, di era reformasi, ya, kita mengenal adanya pemilihan presiden, dan pilpres pertama kali hadir di tahun 2004. Ini adalah
Pilpres pertama di Indonesia. Sebelumnya, presiden itu kan dipilih oleh MPR. Dengan adanya pemilihan presiden secara langsung, maka ada suatu wujud cerminan bagaimana implementasi dari kedaulatan rakyat. Bukan hanya Pilpres, tapi juga ada pemilihan kepala daerah. Jadi, jalannya reformasi tidak hanya berlangsung pada level pusat, tapi juga pada level daerah. Dan ini memunculkan adanya bagaimana kemudian masyarakat daerah punya peluang untuk menentukan orientasi kepentingan daerahnya itu sendiri, ya. Tapi tentu tetap berada dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, adanya pemilihan kepala daerah juga memang tidak dapat dipungkiri, kita bisa melihat adanya fenomena-fenomena konflik dalam pemilihan kepala daerah. Nah, bagaimana kemudian fenomena konflik ini terkait dengan pertarungan di antara para elit-elit lokal. Apa yang kemudian bisa kita rangkum dari adanya partai politik, dari adanya proses pemilu, maka kita bisa melihat juga adanya hal-hal lain yang secara keseluruhan saya coba kemudian angkat, saya coba untuk ambil suatu kesimpulan bahwa ada beberapa isu yang kemudian menjadi concern atau perhatian, ya. Bagaimana kemudian partai ini masih memiliki sejumlah kelemahan, di antaranya dari aspek kaderisasi partai politik. Meskipun tadi saya menyebutkan bagaimana kemudian ada partai yang berorientasi massa dan partai berorientasi kader, sejauhnya akan lebih baik bahwa partai ini dia memiliki suatu orientasi terhadap kader. Oke, jadi bukan lebih kepada partai massa. Kalau partai massa, tadi anggota yang keluar dan masuknya itu lebih cenderung bebas ketimbang dengan partai kader. Kalau partai kader, mereka akan lebih memiliki suatu pola pendidikan politik yang kuat, dan mereka akan bisa kemudian bagaimana memperjuangkan kepentingan anggotanya, ya, ataupun orang-orang yang berada dalam wadah tersebut, supaya nanti orientasinya jelas. Oke, ini menjadi sebuah pekerjaan rumah. Tetapi ternyata pekerjaan rumah ini bukan hanya bagi partai massa, ya, tapi juga bagi partai kader itu sendiri. Bagaimana memperkuat sistem kaderisasi mereka supaya nanti partai tidak memiliki suatu kelemahan dan mereka bisa menjadikan wadah organisasinya sebagai suatu tempat memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan anggotanya dengan cara komunikasi politik yang tentu konstitusional ataupun yang legal. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah belum berjalannya pendidikan politik di sebagian besar partai. Ini juga masih hal yang menjadi point of concern, ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah politik uang yang masih dijalankan oleh sebagian dari oknum-oknum kader, ya. Jadi ada sebagian oknum yang kemudian ataupun sebagian dari anggota partai yang kemudian menjalankan hal-hal yang tidak baik, dan ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi partai untuk membenahi. Dan yang keempat, kita juga harus menghindari adanya fanatisme kelompok yang berlebihan yang bersumber dari kuatnya polarisasi orientasi partai politik. Tentu kita punya, sebagai sebuah bangsa, kita punya orientasi yang lebih luas dari hanya sekedar orientasi ataupun kepentingan partai politik, ya. Dan bagaimana kemudian ini bisa kita jalankan, tentu perlu ada suatu komunikasi politik dan juga bagaimana para elit nantinya mengatur agar konflik ini tidak merugikan bangsa dalam suatu spektrum yang lebih luas. Jadi meskipun partai adalah suatu wadah di mana partai memperjuangkan kepentingan anggotanya, hal itu bukan berarti partai dibenarkan untuk kemudian berkonfrontasi secara berlebihan dengan anggota dari partai politik lain. Konfrontasi yang berlebihan itu sangat tidak baik. Oke, dan tentu pertarungan politik harus bisa membawa sebuah kebaikan, ya. Karena yang namanya kontestasi politik ini
harus membawa sebuah kebaikan, maka yang diharapkan dari partai politik tentu adalah mereka harus memiliki sebuah gagasan. Jadi pertarungan gagasan ini lebih diutamakan, dan bagaimana kemudian partai harus bisa menonjolkan perbedaan program kerja yang mencolok dengan kompetitornya. Dan itu perlu dilakukan dalam mekanisme yang adil, dalam mekanisme yang legal, di antaranya adalah pemilu. Makanya dalam sebuah proses pemilihan umum, itu harus juga dilihat bagaimana kemudian kompetisi antar partai berjalan dengan fair, ya, dengan adil. Tidak boleh ada yang namanya black campaign, ya. Tidak boleh ada yang namanya hoax, karena adanya black campaign dan adanya hoax itu menandakan bahwa ini iklim demokrasi menjadi tercoreng, dan pada akhirnya ketika iklim demokrasi tercoreng, potensi konflik itu akan muncul. Oke. Berikutnya bagaimana kita bisa melihat adanya suatu koalisi partai politik. Ya, jadi koalisi partai politik ini satu hal yang juga tidak bisa dipungkiri terjadi ya dalam negara demokrasi. Koalisi ini perlu dipertimbangkan pada aspek rasional, bagaimana kemudian ideologi, ya, kekuatan dan kelemahan partai ini perlu ditinjau dari sudut pandang tertentu. Saya kira demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan kita insya Allah akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua.